Ya, berikutnya Perhimpunan Pengusaha Muda Indonesia mendorong penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam industri komoditas. Ya, di mana HIPMI melihat potensi dalam menciptakan pelaku usaha yang profesional dan mandiri sangat terbuka lebar. Badan Pengelola Dana Perkebunan Serikat Petani Kelapa Sawit bersama BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI mengambil langkah konkret dalam memperluas akses pelaku usaha, peningkatan kapasitas dan daya saing, serta memperluas rantai nilai industri, khusus di sektor komoditas kelapa sawit di tingkat petani dan koperasi. Ketua BPD HIPMI Sulawesi Tenggara beserta Ketua Umum SPKS menegaskan upaya konkret ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan pelaku usaha komoditas unggulan ini secara profesional dan mandiri, di mana industri perkebunan sawit menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi kelompok dan UMKM sektor pertanian, serta sektor komoditas sawit menjadi sumber penghasilan ekonomi bagi sebagian masyarakat di beberapa daerah secara berkelanjutan. Kesempatan ini menjadi wadah bagi pengusaha muda untuk berinovasi, berkreasi, dan berkontribusi pada teman-teman penangkar dari penangkar bibit kelapa sawit. Ini kurang lebih ada sekitar 30-an, kalau tidak salah, yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu semua, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan kalangan profesional dan pengusaha muda fokus membahas perekonomian dan dunia bisnis. Fokusnya merumuskan strategi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Bertempat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo secara khusus mengumpulkan 82 profesional muda. Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para pengusaha muda ini fokus membahas perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi terkini, serta dunia bisnis. Para profesional muda tersebut yang merupakan lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri, yang tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economic and Business Leadership yang digagas langsung Presiden Prabowo sendiri. Kepada para pengusaha muda, Presiden menegaskan Indonesia harus bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru di bidang bisnis dan ekonomi yang intensif, merumuskan strategi penguatan ekonomi Indonesia termasuk upaya menuju swasembada energi. Diharapkan 82 profesional muda ini dapat meluncurkan ide-ide inovatif, gagasan segar guna mendorong kemajuan bangsa dan memanfaatkan potensi generasi muda. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, iDex Channel. Usai menggelar perundingan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan perdagangan dan kedua belah pihak menyepakati pemberlakuan tarif impor sebesar 15% atas sebagian besar ekspor dari Uni Eropa. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan perdagangan setelah berunding dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Turnberry, Skotlandia. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyepakati perjanjian dagang yang akan memberlakukan tarif sebesar 15% atas sebagian besar ekspor dari Uni Eropa termasuk mobil, guna menghindari potensi perang dagang yang dapat mengguncang perekonomian global. Kesepakatan ini tercapai kurang dari sepekan sebelum tenggat 1 Agustus 2025 yang ditetapkan Presiden Trump untuk mulai memberlakukan tarif lebih tinggi. Sebelumnya, Trump mengancam akan mengenakan bea masuk hingga 50% terhadap hampir seluruh produk Uni Eropa yang kemudian diturunkan menjadi 30% dalam upaya mempercepat perundingan. We've had a very good relationship over the years, but it's been a very one-sided transaction, very unfair to the United States. And I think both sides want to see fairness, but it's been a very, very one-sided deal that it shouldn't be. And so we're here with our very brilliant staff, and hopefully we'll resolve a few issues. It's an honor to have you at the new ballroom at Turnberry. And thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Now it's on us, and you are known as a tough negotiator and deal maker. But fair. And fair. And what is in front of That's us? less important. If we are successful, I think it would be the biggest deal each of us has ever seen.
Selain menyepakati tarif impor 15%, Presiden Donald Trump juga mengatakan bahwa anggota Uni Eropa setuju untuk membeli energi senilai 750 miliar dolar Amerika dari Amerika Serikat. Negara-negara Eropa juga disebut akan setuju untuk berinvestasi di Amerika Serikat sebesar 600 miliar dolar. Lebih lanjut, Trump mengatakan kesepakatan dengan Uni Eropa adalah kesepakatan terbesar yang pernah dibuat. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, kinerja industri di China tercatat turun dalam 2 bulan berturut-turut. Seiring dengan kondisi tersebut, pemerintah China pun bersiap untuk mengintensifkan upaya untuk mengendalikan persaingan yang menekan harga dan memperparah dampak tarif Amerika Serikat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China, laba sektor industri turun 4,3% pada bulan Juli setelah terkontraksi 9,1% pada Mei 2025. Dalam 6 bulan, kinerja industri negeri tirai bambu tersebut turun 1,8%, adapun penurunan laba industri yang berkepanjangan menunjukkan urgensi untuk mengekang persaingan yang ketat antar perusahaan yang dijuluki involusi di China karena pemerintah berupaya untuk mengurangi tekanan deflasi dalam perekonomian akibat lemahnya permintaan domestik. Adapun sebelumnya diketahui ekspor China ke Amerika Serikat anjlok setelah tarif Trump menaikkan biaya penjualan barang yang kemungkinan semakin menekan margin keuntungan produsen di China. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street mencatatkan penutupan tertinggi di hari Jumat 25 Juli 2025 yang didorong oleh optimisme segera tercapainya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Dari sisi pergerakan saham Deckers Outdoor melonjak setelah mencatatkan kinerja kuartalan yang kuat. Kita lihat data selengkapnya pada perdagangan di hari Jumat. Indeks S&P 500 naik 0,4% ke level 6.388. Nasdaq Composite menguat 0,24% ke posisi 21.108 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,47% ke level 44.901. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa yang ditutup pelemah pada hari Jumat seiring dengan investor yang mencermati kinerja keuangan kuartalan, emiten yang beragam, dan kelanjutan negosiasi dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Indeks DAX Jerman terkoreksi 0,32% ke level 24.217, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,2% ke level 9.120, sedangkan indeks CAC 40 Prancis masih mampu menguat 0,21% ke level 7.834.